Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya kabarnya baik ya. Ya. Hari ini pembelajaran apa? Tentang statistika. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita semua berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti untuk doa Bapak yang mimpin ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Semuanya sudah berdoa. Maka selanjutnya adalah Bapak pengen mengecek kehadiran kalian semua ya. Bapak absen dulu. Yang pertama, Agilah Ayu Aini. Hadir. Hadir. Anita Lahara. Oke. Aprilia. Nggak hadir ya Aprilia ya. Citra Agustin. Hadir. Oke. Terus Desi Natalia. Oke, hadir. Devi Lestari. Hadir. Dini Epri. Hadir. Enci Suheri. Hadir. Ya. Terus Fatona. Hadir. Juliawati. Hadir. Kelinia. Hadir. Terus Mila Fitriana. Hadir. Milanda Sofiana. Hadir. Nurhaini. Hadir. Oke. Ririn Aprilia. Oke. Rizka Ismaya. Hadir. Hadir. Siti Dewi Sartika. Hadir. Hadir. Siti Fatimah. Hadir. Oke. Siti Khadijah. Hadir. Ya. Triana Safitri. Oke. Dan Winda Nur Aisyah. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Cuma satu yang hadir tadi atas nama Aprilia ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang statistika, kalian harus tahu dulu apa sih tujuannya mempelajari statistika itu, ya kan? Nah, oh ya, tapi sebelum ke tujuan, Bapak pengen bahas dulu materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya, sebelum kita ke sini, ke statistika yang bagian ini, masih ingat gak materi sebelumnya apa? Tentang apa? Tentang jenis-jenis data. Jenis data itu ada berapa bentuknya? Ada dua. Bisa berbentuk jenis datanya sebagai data kualitatif dan juga data kuantitatif. Atau misalkan disusun, itu bisa berbentuk menjadi data tunggal dan juga data kelompok. Nah, itu materi sebelumnya ya. Masih ingat kan ya? Baik. Nah, sekarang Bapak kasih tahu dulu tujuannya apa mempelajari statistika itu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah diharapkan kalian itu mampu mendeskripsikan jenis-jenis data dengan bahasa kalian sendiri ya. Jenis-jenis data ini sebenarnya sudah dibahas pas minggu kemarin ya, yaitu ada kualitatif, ada kuantitatif ya, yang kayak gitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menyajikan data tunggal dalam berbagai bentuk diagram yang sesuai ya. Oke, di sini ada kata-kata menyajikan, jadi disajikan. Yang ketiga, menginterpretasi data pada diagram. Tuh. Berarti yang pertama tadi yang di garis bawah adalah menyajikan, kemudian yang kedua adalah diagram. Tuh. Yang keempat, tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Ya, nanti akan dijelaskan mana yang termasuk data tunggal dan bagaimana cara mengubahnya menjadi data berkelompok. Tujuan yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menyajikan data berkelompok dalam bentuk histogram, poligon, dan juga OGIF. Nanti kalau waktunya cukup, nanti kita akan bahas tentang poligon dan juga OGIF ya. Kalau nggak cukup, berarti cukup sampai histogram. Ya, jelas ya? Yang keenam, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu
menginterpretasi data pada histogram, polygon, dan ogive ya. Jelas ya, di sini bisa dibaca semua kan? Oke. Nah, selanjutnya saya pengen tanya dulu sekilas tentang statistika ya. Di sini ada yang sudah tahu apa itu diagram? Atau pernah dengar minimalnya? Ada? Apa coba diagram itu? Diagram itu apa? Salah satu bentuk penyajian data. Coba diagram apa yang kalian tahu? Batang, oke ada. Terus diagram apa lagi? Lingkaran ada. Terus diagram apa lagi? Garis pun ada. Dan di sini ada yang tertulis ya, histogram. Ini juga termasuk salah satu jenis penyajian data. Oke. Biar lebih jelas, langsung aja kita tonton ada sebuah penayangan video tentang cara menyajikan data. Nanti pada saat video pembelajaran dimulai atau ditayangkan, tolong semuanya cermati dan pahami ya. Karena nanti setelah penyajian data ini atau setelah video ini tayangkan, ada lembar kerja yang harus diselesaikan oleh kalian semua ya. Makanya pahami dan cermati nanti penayangan video statistika ini ya. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya, yang pertama tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius. Dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya.
sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu, disebut dengan data berkelompok. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan oglif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3, jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah
sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5 di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3 atau 8 tambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, jadi ada 16 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8 dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut juga ogif positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 20,5 di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya, jadi ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27,
dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Salam Yes I Can. Gimana semuanya udah mencermati dan menyimak penjelasan tadi? Ada gambaran tentang bentuk-bentuk diagram? Ada. Cara menyajikannya sedikit paham ya tadi ya. Di situ nanti ada data tunggal, kemudian ada data kelompok. Nanti setelah data kelompok itu dibikin tabel distribusi frekuensi ya, kayak tadi ya. Dibikin nilainya, kolom nilai, kemudian dibikin kolom frekuensinya. Nanti dimasukkan datanya, disusun secara rapi. Nanti baru disajikan ke dalam bentuk diagram ataupun histogram. Jelas ya? Nah, tapi di sini Bapak akan membagikan lembar kerja, tapi sebelumnya kita bagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Di sini ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20 ya. Ada 20 siswa, kita bagi menjadi 5 kelompok. Janganlah kebanyakan ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok saja dengan masing-masing anggota berjumlah 5 anak ya. Oke. Nah, untuk pembentukan kelompok ini mau dibikinin atau mau bikin sendiri kelompoknya? Sendiri atau dibikinin? Oke. Kalau pengen bikin sendiri, maka silakan sok dari sekarang kalian pilih teman-temannya buat dijadikan kelompok ya. Sok, silakan. Untuk meja itu boleh digabung ya. Misalkan 2 meja jadi 1, terus tempat duduknya melingkar, itu nggak apa-apa sok. Biar lebih enak. biar nggak terlalu sempit mejanya ya. Boleh 2 meja digabung jadi 1. Sok. Yang ini sama ini ya. Ini kelompoknya siapa lagi? Siti Khadijah. Mejanya 2 aja sama itu. Atau meja ini? Ini sama ini? Sok, berarti ininya keluar dulu bangkunya. Udah semua? Oke. Coba dicek dulu kelompok 1 yang mana kelompok 1? Ini, nama-namanya siapa aja? Boleh sebutkan? Dini, Ririn, Desi, siapa? Nur, sama? Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 sebelah sini? Oke. Nama-namanya siapa aja? Sebutkan. Siti Fatimah. Terus Siti Fatimah, Triana Safitri. Triana, Citra. Milanda. Sama Devi. Oke, kelompok yang ketiga yang mana? Kelompok ketiga. Oke. Sebutkan nama-namanya siapa saja anggotanya? Iya. Oke, kelompok yang keempat. Ini. Coba siapa aja namanya? Rizka, oke. Karena semuanya sudah dibentuk kelompok 1 sampai 4
Dan masing-masing kelompok jumlahnya 5 anak ya. Nah, maka sekarang tinggal saya bagikan lembar kerjanya ke masing-masing kelompok. Oke. Kelompok 1 yang mana tadi? Oke, ini kelompok berapa? 2. Kelompok ini yang keempat ya? Ini kelompok 3. Oke. Ini kelompok 1. Nah, sebelum dikerjakan, saya akan jelaskan dulu bagaimana itu lembar kerja yang kalian bagikan, yang sudah dibagikan, cara kerjanya seperti apa. Di situ ada panduannya tentang tujuannya apa, kemudian cara pengerjaan LK-nya ya, atau LKPD-nya. Nah, di situ ada kolom yang warna kuning. Nah, itu adalah tugas atau proyek yang harus kalian kerjakan ya. Nah, di situ apa aja yang harus disiapkan untuk mengerjakan, alat-alatnya apa aja yang harus disiapkan. Yang pertama adalah datanya ya. Di situ masing-masing kelompok itu data yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Nah, contohnya kelompok 1. Kelompok 1 di kolom kuning, kotak kuning, data apa yang harus dicari? Data tentang tinggi badan. Kelompok 2, olahraga favorit. data tentang olahraga favorit. Kelompok 3, tentang berat badan. Kelompok yang keempat tentang apa datanya? Ekstrakurikuler. Nah, datanya berbeda-beda. Nah, maka di sini yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian survei dulu ke masing-masing kelompok, dimintain datanya dulu ya. Gak usah semuanya berbaur ya, cukup perwakilannya aja masing-masing kelompok mendata ke masing-masing kelompok. Kalau misalkan kelompok 1 tadi adalah apa? Tinggi badan. Nah, nanti kalian ke kelompok ini nanya tinggi badannya berapa aja ya, kayak gitu ya. Biar mendapatkan data ya. Sok dimulai dari sekarang, silakan masing-masing kelompok untuk mencari data dulu. Mengumpulkan data. Sok siapa? Dicatat dulu tinggi data yang dibutuhkannya apa. Sebutkan aja langsung tingginya berapa. Ini apa, berat badan ya? Sebutkan aja langsung angkanya berapa biar cepat ya. Kita orang mau waktu, engkau dibayar tanda bayar, pakai waktu 1,5 jam ya. Gimana? Udah belum? Udah mengumpulkan data? Oke, coba saya lihat dulu kelompok ini data yang diambil apa tadi? Berat badan. Mana hasil pengumpulan datanya? Oke. Kelompok yang ini mengumpulkan data apa tadi? Tinggi badan. Mana hasilnya pengumpulan datanya? Oke, bagus. Kelompok yang ini ekstrakurikuler ya? Mana? Eskulnya yang dipilih eskul apa aja? Coba.
bola voli, terus tari, tari sama apa lagi? Basket dan paskibra, paskibra. iya, 4 eskul. Tadi bola voli, terus bola basket. Bukan, enggak. Tari ya. Terus paskibra, sama muka. pramuka. 4 eskul. Iya. Oke. Yang ini tadi apa? Olahraga favorit apa aja? Yang diambil datanya tentang olahraga apa aja? Bulu tangkis, Bulu tangkis, voli, bola voli, renang, renang dan sepeda. sepeda. Oke. Udah dapat datanya? Udah. Oke. Nah, untuk data yang sifatnya numerik atau bersifat angka, ya, datanya disusun dari yang terkecil sampai terbesar. Jangan acak-acakan, ya. Coba yang pengumpulan datanya berupa numerik, angkat tangan. Kelompok yang mana? Tentang apa tadi? Tinggi badan, itu kan berupa angka ya. Nah, disusun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ini tentang berat badan, ini juga berupa angka. Disusun dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau ini bukan angka ya, bersifat ini ya, objek ya. Oke, itu juga sama, bukan angka. Oke. Kalau yang bukan angka berarti tinggal dibikin tabelnya aja dulu, tabel distribusi frekuensi. Keterangannya nanti di kolom pertama itu objeknya apa, di kolom kedua frekuensinya. Ya, sok dibikin dulu sambil nunggu yang lain. Alat tulisnya atau yang dibutuhkannya udah disiapkan semua? Sudah. Oke. Nah, di situ di lembar kerja itu di belakangnya itu kan ada 2 lembar kosong ya. Nah, di lembar yang pertama itu untuk menghitung atau untuk mengurutkan data atau untuk mengumpulkan data. Nah, lembar keduanya yang kosong lagi itu untuk penyajiannya. Ya. Kira-kira data kalian ini cocoknya pakai penyajian data apa? Pakai diagram apa cocoknya? Apakah diagram garis, apakah diagram batang, atau lingkaran, atau histogram? Ya, diskusikan dengan teman sekelompok masing-masing. Yang masih bingung ataupun belum paham, boleh tanyakan. Ya. Apa? Kenapa? Nulisnya? Harus gede. Iya, boleh. Biar kelihatan ya. Biar jelas. Tadi pas pengumpulan pakai ini kan buku biasa ya. Tadi pas pengumpulan data tuh. Oh, pakai ini. Yang pas ke masing-masing kelompok tuh. Ini kan datanya kan? Iya, pakai ini, Pak. Nah, ini data mentah ya, masih mentah. Nah, nanti ketika disalin ke lembar kerja yang kosong, ini sudah dalam bentuk data yang berurutan dari terkecil sampai terbesar. Jelas? Oke. Nanti di bawahnya tinggal bikin tabelnya. Ya, yang apa tuh nilai atau apa berat badan ya. Terus sebelahnya frekuensi. Apa tuh? Iya, tinggi badan sama frekuensi ya. Oke, sok dilanjutin. Yang ini ada pertanyaan nggak? Yang ini aman? Aman. Paham semua? Boleh. Boleh. Nanti untuk penyajian data di lembar yang kedua, yang kosong, usahakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, serapih mungkin ya. Biar dilihatnya enak. Oke. Jangan asal-asalan.
Yang namanya kelompok itu biasanya semua anggotanya itu terlibat ya. Jangan yang kerja cuma anak-anak yang itu-itu aja ya. Jadi semuanya harus terlibat. Saya persilahkan untuk masing-masing kelompok yang masih belum paham atau masih bingung, boleh bertanya ya. Udah sampai tahap apa ini? Bikin apa? Tabel distribusi frekuensi ya? Oke. Ini alatnya apa aja untuk bikin diagram? Spidol atau pensil warna? Pensil warna. Penggarisnya ada? Ada. Udah sampai mana? Tabel. Bikin tabel? Bikin. Boleh, nggak apa-apa ya. Ini tahap apa? Lagi tahap apa? Bikin lingkarannya. Iya. Oh, ada yang bikin lingkarannya ada yang bikin tabelnya ada. Iya. Oke, bagus. Kalau diagram lingkaran itu kan ada sudutnya ya. Sudutnya tuh. Kayak misalkan dari titik tengah ke sini sama ke sini. Nah, ini kan sudut ya. Nah, lebarnya ini kalau kalian nggak punya busur, itu pakai perkiraan aja ya. Yang penting perbandingannya sesuai. Misalkan apa tadi yang datanya tentang apa? Nah, eskul. Misalkan eskul paling banyak yang diminati adalah paskibra sebanyak 60%. Dan yang sedikit itu adalah eskul pramuka ada? Ada. Nah, pramuka. Misalkan yang paling sedikit pramuka cuma sebesar 5%. Nah, nanti pada saat pembikinan diagram berarti luasnya itu harus lebih luas yang paskibra. Ya, pokoknya dikira-kira supaya sesuai ya perbandingannya. Nggak apa-apa nggak pakai busur. Kalau ini apa? Diagramnya full segini. Diagram apa dulu ini pakainya? Batang. Pakainya diagram batang. Iya. Berapa data sih? Bulu tangkis, bola voli, renang sama sepeda. Yang gede segini nggak apa-apa, sok biar kelihatan. Ada alat pewarnanya ada? Pensil warna atau spidol? Ada nan. Ada. Hitungin. Boleh sok pinjem. Apa? Yang besar ya. Di lembar yang kedua ya, kalau ini khusus. Ini kan ada 2 lembar kosong kan? Tuh. Yang ini dihapus saja. Khusus biar kelihatan gede.
Enggak, kalau ini yang data sama tabel benar di lembar yang pertama. Di lembar yang kedua khusus untuk diagram. Ya. Yang ini lagi bikin diagram bukan? Iya. Masih tabel? Kan tabel. Kenapa nggak dibagi aja? Misalkan satu ada yang bikin tabel, satu laginya mempersiapkan tabelnya. Pakainya diagram apa ini? Diagram garis. Tadi inget gak diagram garis itu yang disiapkan apa? Sumbu X sama sumbu Y kan? Kita ini aja apa? Kamu semua yang bikin? Enggak, Pak. Enggak. Enggak mau. Kembali kamu tabel doang. Nah, yang bikin diagram garisnya siapa? Di sini. Siapa? Sok. Udah jadi? Bapak, Apa? ini kan lembar kertasnya kan ada 2. Iya. Yang satu buat coret-coretan atau buat jawaban semua? Buat jawaban. Ini kan yang pertama kan buat data yang tadi kalian Oh iya. ke kelompok-kelompok lain tuh mendata. Nah, nanti catatnya di sini. Ini kan bukan angka ya? Bukan. Apa sifat ya, objek. Berarti tinggal itu saja kayak gini ya bener. Khusus ini aja udah nggak apa-apa. Yang ini khusus diagram. Oh iya. Nah ini kan ada hitung-hitungannya ya, menghitung persennya sama menghitung derajat ya. Di sini berarti. Ya. Sama ini dijumlah dulu total datanya berapa, total frekuensinya. Ya. Bisa untuk menentukan persentase. Rumusnya. Nilai data dibagi. Bisa nggak? Caranya lihatnya di sini. Nih, total datanya ada berapa? Ada 20. 20. Nah, masing-masing kan beda-beda kan frekuensinya. Contoh yang pertama apa ini? Paskibra ada berapa? 6. Berarti 6 per 20 dikali 100%. Itu untuk menentukan persentase. Kalau untuk menentukan derajatnya, karena ini lingkaran berarti pakainya derajat ya. Tinggal ganti yang tadinya 6 per 20 kali 100%. Nah, 100%-nya diganti pakai 360 derajat. Iya. Ya. Ini histogram. Apa sih? Batang. Oh. Dikira histogram. Kelompok ini lagi tahap penyajian ya? Oke. Ini tahap apa? Penyajian juga? Oke. Kelompok yang ini penyajian, lagi penyajian? Oke, bentar lagi ya. Ini juga sama? Ini histogram ya? Oke. Ini histogram tuh bisa sekaligus dua fungsi nih. Kalau kalian bikin titik-titik di tengah, ya, terus digabung-gabung, ditempelin, itu namanya poligon frekuensi yang tadi tuh. Tapi kalau nggak ada titik tengahnya, cuma kayak ini doang, berarti namanya histogram. Sok, pengen dikasih poligon atau nggak usah? Kenapa? Kasih aja. Jadi nanti ininya kan gini. Iya, contoh nih di sini di titik-titik, terus iya ditempel-tempelin. Itu doang. Tapi bebas sih terserah. Nanti disiapkan untuk presentasinya ya. Disiapkan siapa-siapa yang akan menjelaskan. Ya. Udah jadi?
tinggal menghias doang. Belum. Belum. Bisa dipercepat penyajiannya. Ini awalnya bikin di sini. Kaget. Awalnya bikin di sini. Iya, buat sore-sore Oh, dulu. terus kalau udah fix Terus pindah ke sini. Iya. Sumbuye ini apa? Angka apa sumbuye? Ini nih berdiri nih. Ini kan ada angkanya kan? Ya. Angka apa namanya? Frekuensi yang ini. Iya, Kalau yang ini frekuensi. sumbu X-nya apa? Menyatakan apa? Datanya apa datanya coba? Eskul kan? Olahraga kan? Olahraga, Nah, favoritnya. berarti ini menyatakan objeknya ya, objek yang Iya. tentang olahraga. Tuh, sok tinggal diwarnain. Ada yang sudah? Belum? Lagi dinamain. Apa? Nanya apa? Lagi dinamain. Oh, lagi bikin namanya. Paling cepet ya diagram garis ya? Bagus. Dikit lagi selesai. Histogram. Habis ini presentasi. Iya, dari kelompok 1. Ini 1 bukan? Disiapin ya, siapa-siapa yang ngomong nanti. Ya. Mana, Kak? Butuh berapa menit mewarnai? Ya, Semenit. Soalnya masih ada sesi presentasi dulu. Warna pink. Warna pink. Iya, bagus.
ngerapihinnya nanti aja setelah presentasi ya. Atau gini aja. Ini kan kelompok terakhir ya? Kelompok 2. Oh, 2. Berarti habis 1 2 ya maju ya. Iya. Yang penting asal ada warnanya aja dulu. Gak usah terlalu rapi banget ya. Nanti ngerapihinnya setelah kalian presentasi selesai baru dirapihin. Ya. Soalnya waktunya udah mepet ya. Ngerapihinnya gampang nanti setelah presentasi ya. Jangan lupa ditulis itunya, yang hijau itu apa, kuning apa. Kelompok histogram udah jadi. Keberapa ini? Kelompok keberapa? 3. 3. Mana hasilnya? Oke, bagus, rapi. Diagram garis sudah, diagram histogram sudah. Tinggal menunggu lingkaran dan batang. Nah ya kayak gitu aja, nggak apa-apa. Kenapa? Yang di sini pakainya derajat apa persen? Pakainya persen. Sudah semua ya? Untuk masing-masing kelompok, silakan dipersiapkan anggotanya untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Bisa dimulai sekarang? Oke. Untuk yang pertama maju atau presentasi adalah kelompok 1 dulu ya. Siapa aja kelompok 1 coba? Besok semuanya boleh maju. Silakan. Nanti yang ngomong pegang ini ya. Sok di sini aja di tengah biar kelihatan ya, di tengah. Kelompok lainnya sambil menyimak ya, sambil dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Sok semuanya ngadepnya ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ririn sebagai moderator, Dini sebagai pembaca materi, Nurhaini sebagai pembaca materi, Julia dan Desi sebagai notulen. Kami di sini ditugaskan untuk menyurvei tinggi badan teman sekelas kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung oleh Dini. Baik, saya akan memaparkan hasil survei dari kelompok kami tentang tinggi badan teman sekelas. Dari hasil survei tersebut, langsung kami masukkan ke dalam diagram, ke dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut tabelnya.
Dari hasil tabel tersebut akan kami sajikan ke dalam diagram yang akan disampaikan oleh Nur Haini. Saya akan menunjukkan diagram yang telah kami buat. Karena data yang kami survei adalah tinggi badan, maka diagram yang cocok adalah diagram garis. Berikut adalah diagram garis yang kami buat. Kelihatan nggak diagramnya? Kelihatan. Ke sini dulu. Kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? So, silakan kelompok lain yang mau bertanya, angkat tangan. Ajukan pertanyaannya. Saya Winda dari kelompok 4 ingin mempertanyakan apa yang harus diperhatikan agar diagram garis mudah dipahami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Desi akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Agar diagram garis mudah dipahami, pastikan sumbu X dan Y jelas, beri label dan satuan yang benar, dan hubungkan titik-titik data dengan garis yang rapi agar mudah diikuti. Oke. Gimana, jelas? Jelas. Ada lagi? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Milanda. Diagram garis lebih efektif digunakan untuk menunjukkan perubahan data secara berkelanjutan atau tren dari waktu ke waktu, seperti perkembangan nilai siswa dalam beberapa bulan. Oke. Jelas nggak, Milanda? Jelas. Gimana, masih dibuka sesi tanya atau udah tutup? Sudah kami tutup. Sekian presentasinya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya kelompok yang kedua, silakan maju ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Triana Sapitri sebagai moderator. Di sebelah saya ada Siti Fatima dan Devi Lestari sebagai pemateri, dan di sebelahnya lagi ada Citra Agustin dan Milanda Sofiana sebagai notulen. Kami diberi tugas untuk menyurvei olahraga favorit teman sekelas kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Siti Fatima dan Devi Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan hasil survei olahraga favorit teman sekelas. Dari hasil survei tersebut, langsung kami masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut tabelnya. Selanjutnya, hasil tabel langsung kami masukkan ke dalam diagram. Untuk lebih jelasnya, Baik, saya akan coba menunjukkan diagram yang kami buat. Karena data yang kami survei berupa data olahraga favorit, maka diagram yang cocok adalah diagram batang. Berikut adalah diagram batang yang telah kami buat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Berdiri dan angkat. Saya dari kelompok 3. Apa sebaiknya kita memilih diagram batang untuk menjadikan data? Terima kasih atas pertanyaannya dan akan dijawab oleh notulen kami. Baik,
saya akan menjawab pertanyaan dari Dijah. Diagram batang sangat efektif ketika kita ingin membandingkan frekuensi atau jumlah dari beberapa kategori. Misalnya ketika kita ingin mengetahui seberapa banyak buah yang disukai dalam suatu survei. Apa ada yang mau bertanya lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi dari kelompok 1. Betul, sekilas memang mirip. Perbedaan utamanya terletak pada data yang disajikan. Diagram batang biasanya digunakan untuk data kategorikal, misalnya jenis buah, warna favorit. Sedangkan histogram digunakan untuk data numerik yang dikelompokkan dalam interval, misalnya rentang nilai ujian. Baik, presentasi kami saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, berikutnya kelompok ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anita Lara. Bila sebagai pembaca 1, Enci sebagai pembicara 2, Siti Khadijah dan Siti Dewi Sartika sebagai pemulai. Kami diberi tugas untuk menganalisis berat badan teman sekelas kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mila. Baik, saya akan memaparkan hasil survei dari kelompok kami tentang berat badan teman sekelas. Dari hasil survei tersebut, kami masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabelnya. Kelihatan? Dari hasil tabel tersebut, kami sajikan ke dalam penyajian histogram yang akan dijelaskan oleh Enci Suheri. Baik, saya akan coba menunjukkan hasil diagram yang kami buat. Karena data yang kami survei berupa data berat badan, maka penyajian yang cocok adalah penyajian histogram. Berikut penyajian yang sudah kami buat. Untuk histogram, penyajiannya berupa hampir mirip Untuk histogram, penyajiannya hampir mirip dengan diagram batang. Perbedaannya hanya pada sumbu X. Pada sumbu X. Kalau diagram batang, sumbu X-nya pakai... Kalau diagram batang, sumbu X-nya menggunakan tepi kelas. Frekuensi tepi kelas. Tepi kelas. Terus kalau histogram? Frekuensi. Oke. Dan batangnya pun sama. Kalau batang itu nggak rapat, bisa ya. Kalau histogram, batangnya sama. Nempel. Iya. Oke. Terus lanjut gimana lagi? Baik, kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kapan sebaiknya histogram digunakan dalam penyajian data? Akan dijawab. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Histogram lebih cocok digunakan untuk mendata kuantitatif dengan interval, seperti mendata tentang usia atau berat badan teman sekelas. Apa ada yang mau bertanya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Histogram digunakan untuk data berkelompok dan batang-batangnya saling berdekatan. Sedangkan diagram batang biasanya untuk
kategori distrik dengan batang terpisah. Oke, bagus. Moderator. Apa ada yang ditanyakan? Ada. Presentasi kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatona sebagai moderator, Kelinia Putri dan Agila Ayu ini sebagai pemateri, dan Winda Nur Aisyah dan Rizka Ismaya sebagai notulen. Di sini kami diberikan tugas untuk mensurvei ekstrakurikuler teman sekelas kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung oleh Kelinia Putri. Baik, saya akan memaparkan hasil survei dari kelompok kami tentang ekstrakurikuler teman sekelas. Dari hasil survei tersebut, kami masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kami akan masukkan ke dalam diagram yang akan disampaikan oleh Agila. Baik, saya akan coba menunjukkan hasil dari diagram yang sudah kami buat. Karena berdasarkan data yang kami survei tentang ekstrakurikuler, yaitu yang cocok dengan data yang kami analisis adalah diagram lingkaran. Berikut adalah diagram lingkaran yang sudah kami buat. Bisa disebutkan itu yang warna ini apa, warna merah apa? Untuk ini siswa yang mengikuti tari ada 55% dan warna hijau. Yang warna merah paskibra ada 30%, yang kuning ada pramuka 10%, dan juga yang warna hijau tua ada bola voli yang yaitu 5%. Kalau moderator lagi. Baik, sesi tanya jawab akan kami buka. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Diagram lingkaran kurang efektif jika jumlah kategori terlalu banyak, karena akan membuat diagram terlalu ramai dan sulit dibaca. Selain itu, diagram lingkaran juga kurang cocok untuk membandingkan nilai yang sangat berbeda. Terima kasih pertanyaannya, saya akan mencoba menjawabnya. Besar sudut setiap juring bisa dihitung dengan menggunakan rumus nilai data dibagi total data dikali 360 derajat. Jadi setiap juring memiliki proporsi dari keseluruhan data. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk penyajian data semuanya sudah bisa mempresentasikan dan menentukan diagram mana yang cocok untuk data yang kalian survei ya. Oke. Kelompok 1 tadi saya ingatkan lagi tentang apa datanya? Datanya tentang apa yang disurvei? Tinggi badan. Oke. Karena datanya tinggi badan, maka diagram yang cocok adalah diagram garis. Nah, itu udah pas ya, sesuai. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, yang mana? Ini
Data yang disurveinya tentang apa? Olahraga favorit. Itu bukan berupa angka ya, tapi bersifat objeknya ya. Maka data yang cocok untuk disajikan adalah bentuknya diagram apa? Diagram batang. Karena di situ kategorinya cuma sedikit ya. Olahraganya paling cuma tadi apa yang disurvei? Bola voli, bulu tangkis, renang sama sepeda ya. Jadi pas pakainya diagram batang ya. Oke. Kelompok yang ketiga yang disurvei adalah berat badan siswa dari 20 anak di sini ya. Oke. Karena berat badan itu pakainya angka atau numerik, maka yang cocok kira-kira tadi apa datanya? Diagramnya bukan pakai diagram ya, pakainya histogram. Oke, bagus. Yang keempat, data yang disurveinya tentang apa tadi? Eskul. Eskul juga bukan numerik lagi ya, tapi bersifat objek. Maka datanya bisa disajikan ke dalam bentuk diagram. Tadi penyajiannya pakai diagram apa? Lingkaran. Nah, tadi sangat bagus sekali ya. Bentuk lingkarannya rapi dan ada persentasenya ya. Yang paling besar itu adalah peminat paling banyak, yaitu peminatnya apa? Tadi tari. Kemudian yang paling kecil ada yang warna hijau tua, itu peminatnya paling sedikit ya. Apa itu? Eskul apa? Bola voli. Oke. Jadi kesimpulannya untuk semua kelompok, Bapak anggap semuanya sudah memahami apa materi kali ini ya, yaitu tentang statistika bagian penyajian data ya. Nah, untuk selanjutnya dilihat-lihat kayaknya sedikit pusing ya. Dari awal kalian sudah banyak mengumpulkan data, mengolah data, menyusun data sampai menyajikan data. Semuanya kerja, semuanya pusing. Nah, sekarang lebih baik kita adakan games dulu, games ringan ya. Sok masing-masing kelompok, silakan buku tulisnya dan buku hasil kerjanya atau LKPD-nya dikumpulkan saja dulu sini, LKPD-nya. Buku tulis ataupun pulpen ataupun penggaris semuanya masukkan ke tas semua. Sini, itunya LKPD-nya. Udah semua dimasukkan? Nah, kalau semua dimasukkan, tolong sediakan satu kelompok satu pulpen di meja. Satu kelompok hanya satu pulpen di meja. Ini ya disimpan dulu semua, simpan dulu biar bersih mejanya. Ya. Kelompok ini ada semua ya. Berarti ada 4 pulpen di 4 kelompok ya. Sekarang perhatikan clue-nya ya. Clue-nya ada 3. Clue yang pertama adalah clap. Clap itu artinya tepuk tangan sekali. Cuma sekali doang. Clue yang kedua adalah boom. Boom itu kalian nanti menghentakkan tangan ke meja kayak gini. 1 kali doang ya. Nah, clue yang ketiga adalah pen. Nah, kalau Bapak nyebut pen, maka kalian berebut pulpen ya. Nanti yang dapat langsung angkat pulpennya ke atas ya. Biar lebih enak, biar lebih jelas, semuanya berdiri aja, berdiri, jangan duduk. Berdiri melingkari pulpen ya. Berdiri melingkari pulpen. Oke. Biar adil pulpennya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang coba latihan dulu. Perhatikan clue-nya ya. Apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ucapkan, kalian ikuti ya. Coba. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke. Ini nggak ada yang kena. Nggak ada. Pokoknya kalau yang dapat langsung angkat ke atas ya. Oke, biar tahu siapa penangnya. Jelas? Bisa dimulai lagi? Perhatikan dan konsentrasi. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Salah. Konsentrasi ya.
Konsentrasi, ulangi lagi. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Pen. Angkat ke atas. Oke. Nah, sekarang satu lagi yang terakhir ya, penentuan pemenangnya siapa nanti. Sok ditaruh di tengah lagi, pulpennya taruh tengah lagi. Di tengah-tengah. Udah siap ya, konsentrasi, semuanya perhatikan. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Oke. Gimana? Udah lumayan fresh? Oke, sok silakan duduk semua. Oke. Bapak sarankan duduknya kembali ke tempat semula ya. Oke, sok silakan. Ini kurang maju nggak? Kamu ngapain di situ? Udah ke tempat semula? Sudah. Nah, berikutnya ya. Bapak minta tolong ke kalian semua untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini ya. Nanti di sini ada lembar yang harus diisi. Kalau yang berbentuknya tabel, nanti kalian tinggal centang saja iya atau tidak. Dan soal yang kedua atau pernyataan yang kedua, di sini ada titik-titik kosong. Kalian isi aja esai uraian sesuai bahasa masing-masing, ya. Nggak usah saling mencontek. Oke. Silakan ke belakang ya. 6 ya. Ini 4. Ke belakang dulu. Stop. Yang sudah kebagian boleh langsung diisi. Jangan lupa nama dan kelasnya diisi dulu. Isi.
Udah. Kok pendek-pendek? Di apa tuh yang kedua ya, soal yang kedua di situ disuruh mendeskripsikan kan? Iya. Apa tuh soalnya? Ini apa? Baca. Bagaimana pendapat kalian dengan metode pembelajaran yang sudah dilakukan? Oke, iya pendapatnya ya, berikan pendapatnya. Berikan pendapatnya setelah melakukan pembelajaran yang tadi. Cuma segini? Iya. Yang panjang juga nggak apa-apa. Masih ada waktu 2 menit lagi. Santai. Nama sama kelas jangan lupa ya diisi. Coba sini yang sudah kumpulkan. Ini udah belum? Oke, makasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembelajaran telah berjalan dengan lancar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bisa bermanfaat di kehidupan, amin. Di kehidupan kalian di rumah ataupun di kehidupan nyata ya. Jadi misalkan nanti kalian melihat di jalan ataupun di TV ada bentuk-bentuk kayak diagram, pasti kalian tahu, oh ini pakainya diagram batang, ini pakainya diagram lingkaran. Misalkan ada orang tua ataupun saudara kalian yang nyuruh, misalkan tolong bikinin bentuk tabel ataupun bikin bentuk lingkaran ataupun garis, kalian nanti bisa ya. Tinggal kalian minta datanya mana yang mau diolah, yang mau disajikan mana, kalian nanti bisa ya. Karena kan tadi sudah bisa semua, cara menyajikannya, cara mengumpulkannya, semuanya bisa, bagus-bagus hasilnya ya. Nah, baik pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan lanjut lagi materinya masih tentang statistika babnya, cuman subbabnya ganti. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis data, hari ini kita belajar tentang penyajian data. Nah, nanti untuk minggu depan, kita belajarnya tentang pemusatan data. Ya. Pemusatan data. Pemusatan data ini ada 3 ya. Yang pertama itu nanti ada min atau mean tulisannya. Yang kedua ada modus. Yang ketiga ada median ya. Min itu apa, modus itu apa, median itu apa, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, biar kalian nggak ini banget, nggak penasaran banget, kalian nanti di rumah atau nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian boleh langsung mencari referensi dari berbagai sumber ya. Bisa dari YouTube atau bisa juga dari buku di perpus atau juga dari kakak-kakak kelas kalian ya, ataupun teman-teman di rumah untuk bertanya apa itu tentang min, modus sama median.
Biar nanti ketika pada saat pertemuan matematika berikutnya, kalian ada sedikit gambaran. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Gimana, mau ice breaking lagi atau udah? Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, ya. Coba sekarang, pulpennya udah dimasukkan semua ya? Sudah. Tadi ice breakingnya pakainya per kelompok ya? Iya. Kalau misalkan pakainya itu per meja, kayaknya lebih ramai lagi ya? Terus peluang menangnya lebih besar ya? Iya. Karena saingannya cuma 1. Kalau yang tadi, yang 5 orang itu saingannya 4 ya? Lawan 4, 1 lawan 4. Pemenangnya, yang tadi pemenangnya ganti-ganti apa tetap? Ganti-ganti. 3 kali game? Iya. Ganti-ganti semua? Iya. Berarti belum ada pemenang yang tetap ya? Iya. Oke. Kalau berdua mungkin nanti bisa, kalau berdua mah. Oke, nanti di pertemuan berikutnya ini aja. Gamenya ganti lagi ya. Jangan yang itu. Karena kemarin juga di kelas lain itu ada yang pakai game ini sampai ada yang nyewot. Ya. Kadang-kadang nggak terima, selalu kalah ambil pulpen. Padahal ini kan cuma game, tujuannya cuma untuk refresh otak ya, biar nggak terlalu jenuh. Tapi diambil hati sampai nggak terima. Padahal cuma berebut pulpen. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada pertemuan kali ini semuanya bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini pelajarannya siapa? Pak Jepri. Masih Pak Jepri. Ya. Biasanya untuk mapel Pak Jepri itu di kelas atau di lab? Lab. Biasanya. Pak Jepri itu mapelnya mapel apa? Fizikom. Berarti di lab itu kalian praktek ya? Iya. Nah, kira-kira Bapak mau tanya, untuk matematika itu lebih asik pakai metode yang biasa Bapak ceramah sampai selesai atau pakai metode kayak tadi? Diskusi kelompok. Lebih enak pakai yang diskusi kelompok ya? Iya. Oke, karena kalian lebih aktif dalam hal mengumpulkan informasi dan bekerja ya. Jadi nggak kerasa, walaupun waktunya 2 jam atau 90 menit itu nggak kerasa, kelihatannya cepat ya. Kalian ini sekarang udah 90 menit di sini. Nggak kerasa kan? Karena kalian sibuk dalam hal diskusi kelompok, bukan sibuk dengerin ceramah ya. Tapi kalau semua materi matematika disajikan dalam bentuk diskusi kelompok, bosan juga ya. Lagi-lagi diskusi kan? Nah, makanya nanti untuk kedepannya diselingi ada yang kelompok, ada juga yang individu. Dan untuk tugas-tugasnya juga ada yang tugas kelompok, ada juga yang tugas individu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada sama sekali? Coba Bapak tes dulu. Jenis data ada berapa? 2. Data apa? Kualitatif dan kuantitatif. Oke. Terus penyajian data bisa disajikan dengan apa? Penyajiannya? Diagram. Dengan diagram. Diagram apa aja yang tadi dibahas? Diagram barang, diagram lingkaran, diagram garis, histogram. Histogram, oke. Apakah setiap data bisa disajikan dengan semua diagram? Tidak. Kalau misalkan datanya berupa angka, kira-kira yang cocok datanya disajikan dalam bentuk apa? Kalau angka pakainya diagram garis, sama apalagi selain garis? Histogram bisa. Kalau pakai batang bisa tidak? Tidak bisa. Kalau bukan angka pakainya apa? Kira-kira yang bagus?
lingkaran sama batang. Oke. Berarti semuanya Bapak anggap semuanya udah paham ya? Oke. Sekarang Bapak mau keluar dulu karena sekarang udah jam istirahat ya? Bapak akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok yang mau istirahat silahkan.